Ini mitos atau fakta bahwa kalau sudah suara serak maka itu permanen, dokter? Tidak bisa kembali lagi? Misalnya dia terjadi serak, itu langsung. Jadi langsung kita makanya jadi. kalau habis operasi lo bilang, Bu, namanya siapa? Ibu Tina. Alhamdulillah. Begitu. Kita langsung begitu ya. Karena biasanya kita udah bisa lihat atau Ibu Tina. Nah, wah bahaya ini. Itu lagi yang penting. Apa, dokter? Sebenarnya dokter juga harus belajar ilmu komunikasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, berjumpa lagi dalam acara podcast Cipto Mangunkusumo, tempat di mana kita berbagi seputar informasi kesehatan dan juga perkembangan medis terkini. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Marlinda Adham, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher, subspesialis onkologi PhD. Selamat pagi, dokter. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi, Dokter Yuni. Sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah hadir di acara podcast kita hari ini. Sobat Sehat RSCM. Terima kasih loh diundang. Bisa sharing ya. Sama-sama dokter. Ilmunya pasti sangat bermanfaat. Sama-sama dokter. Sobat Sehat RSCM, sebagai informasi bahwa beliau ini adalah salah satu staf yang aktif di Poli THT RSCM yang tentunya sudah banyak sekali menangani kasus-kasus pasien dengan keluhan suara serak ya dokter ya. Dimana memang kasus kanker tiroid ini semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, dan memang salah satu modalitas terapinya adalah pembedahan ya dokter ya. Dan yang sering dikhawatirkan oleh masyarakat adalah komplikasinya dokter. Betul. Salah satunya, dok, apakah suara saya akan menjadi serak setelah operasi? Nah, itu sering menjadi pertanyaan dokter dan menjadi kekhawatiran khusus untuk pasien-pasien kita. Ya dokter, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin pemirsa perlu tahu dulu tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan suara serak. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah suara serak yang normal, yang wajar, atau ini suatu yang tidak wajar dan membutuhkan terapi medis. Bagaimana dokter? Oke, baiklah. Kalau kita tadi kan pertanyaan suara serak dulu ya, kita belum masuk ke tiroid. Karena gini, suara serak itu sebenarnya adalah suara yang tidak normal dari kita. Kadang-kadang pasien tuh atau kita kadang-kadang sebagai dokter pun kita tahu ya, ini suara kita nggak bener nih. Misalnya kita lagi pilek ya, atau misalnya kita lagi batuk ya, suara kita bisa jadi husky, bisa jadi serak ya, bisa jadi berat ya, bisa jadi pecah gitu. Nah, suara serak itu bisa terjadi pada berbagai macam keadaan ya. Jadi kalau misalnya biasanya kita kalau melihat bahwa serak lebih dari 2 minggu misalnya, itu kita harus aware nih dengan yang namanya ada macam-macam ya. Jadi misalnya ada kliennya kan bisa di pita suara. Nah, pita suara itu dia bergerak dengan sinkron, membuka menutup. Kalau misalnya ada sesuatu proses di pita suara, baik itu suatu nodul atau suatu kista atau suatu misalnya misalnya peradangan aja itu bengkak, atau misalnya sekarang suka GERD ya, asam lambung gitu ya, itu bisa mengiritasi pita suara, itu bisa serak. Nah, apabila serak yang lebih dari 2 minggu, kita sebagai dokter THT selalu menghimbau periksa, jangan menganggap remeh, karena kita takut kan ada sesuatu proses. Kalau cuma masalah kista, masalah pita suaranya yang radang, itu nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya mengalami sesuatu proses yang suara yang tidak normal, tapi bukan karena infeksi atau bukan karena suatu proses, tiba-tiba aja dia serak, dalam lebih dari 2 minggu udah diobatin, harus periksa. Itu kira-kira. Iya, baik dokter. Jadi ada jangka waktunya ya dokter ya. Jadi apabila memang sudah menetap lebih dari 2 minggu, sebaiknya jangan dibiarkan saja ya dokter ya. Harus segera periksa ke dokter. Seperti sekali. Itu. Karena apa? Kita tidak saja hanya melihat, misalnya kita sebagai THT tuh melihat pakai spekulum hidung, dibuka hidungnya atau ditekan lidahnya. Tidak, kita harus melihat dengan menggunakan endoskopi. Endoskopi itu adalah alat yang kita mempunyai kamera. Dan itu tidak bisa endoskopi yang rigid ya. Biasanya lebih baik kalau kita melakukan dengan endoskopi yang fiber, yang lentur, sehingga kita bisa melihat seluruh mulai dari hidung ke belakang, nasofaring ke belakang lagi, hipofaring, kemudian ke pita suaranya. Kita harus dengan jelas melihat apakah gerakannya itu simetris. Jadi
Jadi kalau kita membuka nah yang nanti kita akan bahas adalah apabila kalau misalnya ternyata kalau kita gerakan gitu kita lihat yang satu diem nih. Nah, itu bisa terjadi karena komplikasi dari yang namanya tiroidektomi. Oh, baik-baik dokter. Jadi memang perlu pemeriksaan khusus ya dokter ya, gitu. Jadi memang perlu sekali sobat semua untuk periksa ke dokter apabila sudah mengalami suara serak lebih dari 2 minggu ya dokter. Itu bukan suatu yang biasa terjadi gitu. Jadi harus diperiksa organ-organ dalam ya dokter ya, supaya kita tahu apakah ini suatu hal yang normal atau ada komplikasi yang lain ya dokter ya. Baik dokter, ada pertanyaan ini dokter. Ini adalah suatu pertanyaan mitos atau fakta ya tentang kanker tiroid ini. Yang pertama adalah apakah ini mitos atau fakta apabila pasien kanker tiroid, semua pasien yang menjalani operasi pasti akan serak suaranya dokter. Nah ini sering ini dokter pertanyaan, takut pasien operasi karena takut suaranya serak. Seperti apa dokter? Ini sebenarnya adalah mitos. Karena apa? Tidak semua pasien yang dilakukan operasi tiroidektomi, apalagi tiroidektomi yang misalnya cuma unilateral atau ismolobektomi atau hanya sebagian satu lobus saja. Karena apa? Karena gini, satu memang semua tindakan tuh punya resiko. Ya, apalagi tindakan operasi, ya. Dan kemudian kita sebagai dokter pun harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien. Tapi tidak boleh menakut-nakuti, ya. Jadi misalnya ada dokter yang datang kepada saya, dok, saya baru konsul ke dokter yang lain, saya takut nih saya mau operasi tiroid, katanya, wah pasti serak, dia bilang. Kalau misalnya operasi parotis kelenjar liur, oh pasti mencong mukanya. Kita nggak boleh sebagai dokter seperti itu. Tetapi kita juga harus memberikan inform konsen yang sebenar-benar, sejelas-jelasnya tindakan operasi apa yang kita akan lakukan dan kemudian komplikasi apa yang mungkin terjadi. Apakah mungkin terjadi pasti terjadi pada operasi tiroidektomi suaranya serak? Tidak. Ya, tidak. Jujurnya tidak. Tapi mungkin terjadi kalau ada hal-hal nanti saya akan sampaikan. Kenapa bisa terjadi? Karena tiroid itu sendiri kan kita tahu ya, bentuknya itu kan kayak kupu-kupu. Dia ada di bagian tengah leher kita, di atas tulang ini. Dia duduk dengan baik, dengan manis di atas dari saluran napas kita, trakea kita, atau tabung napas kita. Ya, dan dia duduk dengan baik. Dia punya bentuk kupu-kupu dan ada lobusnya, jadi ismus kita bilang. Nah, si tiroid itu ada dong yang mempersarafi, ya, namanya nervus recurrens laryngeus. Ya, itu nama kerennya. Nah, dia tuh jalannya kan dia pasti Allah tuh sudah memberikan sangat baik. Ada kiri, ada kanan. Nah, yang kiri dia bentuknya tuh lebih mudah diikutin karena dia di antara saluran napas dan saluran makan. Nah, kemudian dia muter ke bawah, ya, di arkus, ya, di pembuluh darah besar. Kemudian dia masuk, dia sejajar terus tuh. Makanya kenapa cedera? Kalau kita melakukan operasi tiroidektomi, bisa lebih banyak yang kanan. Karena bentuknya itu dia nyilang. Nah, tadi Allah itu memberikan anatomi yang luar biasa, beda kiri sama kanan gitu loh. Tapi kalau yang kanan dia muter, dia dari nervus vagus, nervus 10, terus kemudian dia muter di subclavia, dia nyilang begini. Nah, justru yang nyilang ini yang kemungkinan terjadi cedera. Yang kedua adalah pada waktu si nervus saraf itu masuk ke dalam yang namanya kartilago, ya, ke laring, itu dia pas melepaskan kelenjar tiroid itu memang harus hati-hati gitu. Jadi sangat bergantung dari anatomis gitu. Ya, tapi bukan berarti bahwa setiap kali kita melakukan tiroidektomi itu pasti suaranya serak. Mungkin saja Dr. Yuni, mungkin saja serak pada awal-awalnya karena namanya kan operasi ya. Kalau tumornya kecil mah nggak ada masalah ya, kita bisa meluksir sedikit. Tapi kalau tumornya besar, berarti kan harus ada effort untuk melepaskan tiroid yang besar itu dan melepaskan si saraf dari tiroidnya. Nah, itu dia.
Tapi sekarang itu bisa kita eliminir dengan apa? Dengan memakai yang namanya IOM, intraoperative monitoring nerve. Gitu. Iya, Jadi baik. banyak cara kok. Ya nggak usah Baik. khawatir. Menarik ini gitu. dok. Jadi itu cuma mitos ya dok ya, bahwa gitu. semua pasien yang dioperasi pasti suaranya menjadi serak, itu hanya mitos ya, permisa semuanya ya. Oke, baik dok. Nah ini menarik ini dok. Bahasan kita akan semakin dalam ini dokter. Nah pertanyaan kedua dokter, ada nggak dokter hal-hal tertentu yang membuat kita lebih waspada pada operasi jenis ini, atau pada penyakit ini, atau pada tiroid yang begini, maka kemungkinan besar akan menjadi suara serak. Nah itu ada enggak dokter faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa kemungkinan besar pasien akan menjadi serak. Jadi kita bisa dari awal kita juga memberikan perhatian khusus terhadap komplikasi ini. Bagaimana dokter? Ya, kita tahu bahwa sebenarnya kan suara serak itu, komplikasi dari suara serak itu tidak melulu dari operasi tiroidektomi. Semua proses yang namanya, ada suatu proses misalnya ada massa yang besar di rongga leher, di servikal, di bagian leher kita. Terus kemudian ada operasi yang namanya servikal misalnya ya. Terus kemudian ada operasi mediastinum di bawah tulang ini ya, di dada. Itu kan sebenarnya yang tadi itu saya bilang, kita tuh melihat bahwa jalannya si nervus itu harus hati-hati. Kita harus tahu, dan biasanya kalau pada tumor yang memang mengenai atau menekan struktur-struktur nervus atau saraf tersebut, tentu bisa terjadi kelumpuhan pita suara itu. Jadi bisa saja kita harus, yang pasti kita harus memastikan bahwa diagnosisnya dulu, diagnosis penyakitnya dulu ya. Kemudian seberapa luas kita bisa ya dengan bantuan CT scan, MRI ya, dan MRI biasanya lebih jago, lebih baik untuk menilai keterlibatan dari syaraf. Atau seberapa luas sih si tumor itu menekan jaringan sekitarnya. Apakah suara serak ini juga disebabkan oleh tumor, penekanan dari tumor tersebut. Jadi memang sebelum kita melakukan suatu tindakan, memang yang satu kita harus melakukan diagnosis dulu dengan baik. Diagnosis tentu dengan misalnya anamnesis yang baik. Sudah berapa lama dia serak? Apakah seraknya makin memberat, atau tiba-tiba dia langsung serak misalnya gitu. Apakah disertai dengan misalnya gangguan menelan? Karena kalau tiroid itu kan yang saya sebut tadi anatominya, dia bawa dia di depan dari saluran napas. Tapi kalau dia membesarnya cuma di depan aja, ke depan gitu, baguslah, paling cuma benjol gitu kan ke depan, paling kosmetik. Tapi yang berbahaya adalah kalau dia juga menekan ke belakang, dia menekan saluran napas, sehingga pasien tuh merasa, kok saya cepet capek ya, gitu loh. Kok saya naik tangga cepet capek, dulu nggak apa-apa. Terus kalau misalnya saya makan kok kayaknya ada yang sama gluk gitu, ganjel. Karena apa? Si tiroid itu mengelilingi ke belakang, yang ke belakang. Dia tuh akan menekan saluran napas, dia juga akan menekan saluran makan. Sehingga pasien akan merasa kayak, saya kalau makan kayak ada yang ganjel misalnya gitu. Jadi anamnesis, keluhan-keluhan pasien itu harus kita kumpulkan, dan kemudian nanti dibantu dengan pemeriksaan diagnosis. Jadi perlu misalnya USG, atau perlu misalnya suatu CT scan kalau besar sekali gitu. Jadi ada imaging yang kita harus tentukan untuk melihat seberapa sih besar tumornya misalnya gitu. Tapi yang saya sebutkan tadi bukan hanya tiroid yang bisa menyebabkan. Jadi ada tindakan-tindakan lain, misalnya operasi-operasi juga di daerah leher, di daerah servikal, leher ya, belakang gitu ya, terutama yang dilakukan oleh bedah syaraf, mungkin kemudian oleh bedah toraks, mungkin di daerah bawah dari tulang selangka ini gitu. Jadi banyak sekali faktornya. Jadi banyak faktor ya dokter ya. Salah satunya mungkin ini ya dokter, besarnya tumor begitu dokter ya. Jadi semakin besar memang semakin beresiko tindakan operasinya, dan bukan hanya operasi tiroid saja ya dokter ya. Jadi segala macam operasi yang melibatkan daerah leher memang selalu ada resiko seperti itu ya dokter ya. Satu lagi loh dok. Iya dokter. Jadi kita juga harus ingat, kadang-kadang nggak cuma besar si tiroid itu, tapi dia tuh terfiksir atau enggak, melekat atau enggak, lengket atau tidak begitu ya dokter ya. Kadang-kadang si tiroid itu biar gede, tapi kita misalnya kita bisa goyangkan, dia mobile. Tapi yang berbahaya adalah kalau udah misalnya nggak terlalu besar, tapi dia keras, terus dia nempel.
Nempel sama struktur kita misalnya susah gitu ya. Nah, kita harus mikir nih, jangan-jangan mungkin dia belum serak karena dia masih nervusnya sarafnya masih utuh. Tapi kita bisa lihat nanti dari MRI dia mengenai nggak, nempel nggak. Nah, masalahnya adalah kalau sampai nempel, kemudian apalagi jenis PA-nya, misalnya jenis PA. Kalau kanker tiroid itu kan jenis PA-nya bisa papiler, bisa folikuler, bisa medulare. Nah, yang bahaya kan anaplastik gitu ya misalnya. Nah, kalau seperti itu biasanya walaupun belum serak, kita harus sampaikan kepada pasien. Kemungkinan kalau waktu durante operasi bisa saja si tumor itu atau si saraf itu nempel, susah dibebaskan dari tiroidnya. Apalagi waktu dia masuk ke ligamentum beri, si kartilago yang masuk ke bagian laring itu. Nah, itu yang kita mesti sampaikan kepada pasien. Iya dokter ya. Tapi jangan nakut-nakutin loh dokter. Pasti nih serak. Boleh. Waduh, langsung mundur dokter. Nggak jadi semuanya. Langsung kabur dari ruang praktek ini dokter. Kalau dia kabur ke dokter lain yang baik misalnya, pasti dia akan diterangkan. Tapi kalau ke dokter lain yang misalnya dia juga dia makin takut, akhirnya apa? Nggak mau berobat, sering. Dan ya itu yang berbahaya. Akhirnya pasien menolak untuk berobat, dan kemudian akhirnya apa? Stadiumnya atau penyakitnya menjadi lebih lanjut. Nah, itu yang kita sebut adalah itu doctor's delay, not patient's delay. Karena sebenarnya pasien sudah berusaha untuk mencari tahu kenapa sih saya nih gitu. Baik dokter. Jadi memang butuh komunikasi ya dokter ya. Komunikasi yang baik antara pasien dan dokter tentang kemungkinan apa yang akan terjadi pada pasien tersebut, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya mungkin jenisnya ya dokter ya. Tadi ada jenis sel macam-macam. Ada yang jinak, ada yang ganas, ada yang progresif atau perkembangannya cepat, ada yang progresif perkembangannya lambat. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi maka outcome atau luaran dari pasien setelah terapi. Begitu ya dokter ya. Satu lagi yang penting, apa dokter? Sebenarnya dokter juga harus belajar ilmu komunikasi. Baik dokter. Jangan kita ilmu komunikasinya harus komunikasi. Kita juga harus tahu level pasiennya ya, levelnya direktur kita beda dong. Atau yang pendidikannya baik, atau misalnya yang levelnya biasa, kita nggak bisa samain komunikasinya, harus disesuaikan gitu. Baik dokter, karena memang manusia itu unik ya dokter. Ya, setiap orang punya preferensi masing-masing gitu ya dokter ya, termasuk juga style komunikasi masing-masing. Tapi yang terpenting adalah bagaimana informasi itu bisa tersampaikan dengan baik antara dokter dan juga pasien, sehingga terjadi kesepahaman ya dokter ya antara pasien dan dokter tentang penyakit pasien itu sendiri. Seperti itu dokter. Iya. Setuju. Ya, terus ini dokter, ada pertanyaan lagi dokter. Nah, misalnya misalnya saya sudah operasi nih dok. Nah, kemudian kemungkinan berapa lama dokter setelah saya operasi akan timbul suara serak itu? Apakah ini akan timbul segera setelah operasi, atau saya sudah pulang dari rumah sakit ini dokter, kemudian baru timbul? Bagaimana saya harus melihat tanda-tanda suara serak saya di rumah, misalnya pasien setelah operasi pulang ke rumah. Nah, itu berapa lama dokter biasanya timbulnya gejala ini? Biasanya sih kalau misalnya dia terjadi serak itu langsung. Jadi kita makanya kalau habis operasi lo bilang, "Bu, namanya siapa?" Ibu Tina. Alhamdulillah. Begitu. Kita langsung begitu ya. Karena biasanya kita udah bisa lihat atau Ibu Tina. Wah, bahaya ini. Bahaya. Kita tank top gitu ya. Tapi jangan, alarm simptom gitu dokter ya. Tapi bukan berarti bahwa wah dia serak nih, pasti dia keputus atau sarafnya cedera. Belum tentu. Karena saya bilang tadi, bisa saja terjadi udem. Ya kan, bengkak ya dokter ya, bengkak ya. Bengkak. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa kalau kita sendiri proses operasi kan, anestesi umum itu kan selalu kita pakai intubasi ya. Nah, intubasi memasukkan selang untuk pengganti nafas ya oleh dokter anestesi, itu kita masukkan ke pita suara loh. Nah, seberapa lama operasinya itu, atau juga udem atau bengkak yang ditimbulkan oleh intubasi itu sendiri itu juga bisa menyebabkan serak.
Nah, biasanya tuh seraknya itu awal tuh begitu dia sadar serak. Tetapi kita harus lihatnya, bisa saja sih setelah itu kita berikan misalnya anti serak kalau kita lihat bahwa memang pita suaranya bengkak. Tapi yang pasti adalah kalaupun nanti kita evaluasi seraknya tidak berkurang misalnya dalam waktu 5 hari atau 6 hari. Nah, itu kita harus kita biasanya sih sebelum pulang pasien kita endoskopi dulu. Endoskopi untuk melihat sebenarnya seraknya kenapa sih, pita suaranya lumpuh atau tidak, lemah atau tidak, tertinggal atau tidak satu sisi, atau malah kadang-kadang 2 sisi gitu, berarti cederanya 2 sisi. Nah, pada keadaan tersebut kita harus sampaikan kepada pasiennya bahwa tidak usah khawatir, karena memang kita kan bisa sampaikan pada waktu operasi berjalan lancar, saraf tidak cedera ya. Mungkin saja pada waktu operasi ada manuver-manuver yang misalnya juga kita kadang-kadang memakai ini kan untuk bakar bipolar gitu ya, untuk ada perdarahan kan, tiroid mudah berdarah ya. Nah, itu biasanya tuh terjadi kena panas nervusnya. Tapi biasanya dia akan kembali, dia akan reversible, dia akan kembali dalam waktu 4 sampai 6 minggu, 6 bulan gitu loh. Jadi nggak usah khawatir gitu. Selama kita tahu, walaupun kalau dari endoskopi kita lihat, ini kelihatan lemah nih. Nah, tapi kita yakin bahwa aman kok, waktu itu kita lakukan tindakan. Nah, biasanya sih kita sarankan pasien untuk bersabar, tidak usah khawatir gitu ya. Dan biasanya dia dengan udemnya berkurang, jadi suara seraknya juga membaik. Atau kalaupun menetap, biasanya kita akan mengkonsulkannya kepada dokter rehabilitasi medik. Kenapa? Dokter rehabilitasi medik itu akan menyarankan untuk melatih, menggerakkan lidah, kemudian mengatur napas, karena kan suara itu pada prinsipnya juga ada peran dari udara dari paru-paru. Biasanya dia akan memperkuat udara paru-paru itu sendiri. Baik dok, jadi memang mudah dikenali ya dokter ya. Dari awal sebenarnya kita sudah tahu ya dokter ya, setelah operasi itu sebenarnya kita sudah bisa mengetes suara sendiri gitu ya dokter ya. Jadi dengan terapi berbicara gitu, apakah suara serak atau tidak, nah itu dari awal sudah bisa dikenali ya dokter ya. Sehingga harusnya kita juga bisa lakukan terapi lebih awal juga ya dokter ya. Oke baik dok, nah ini ada pertanyaan kedua dokter. Ini mitos atau fakta sih sebenarnya. Nah, apabila kita operasi ini dokter, kanker tiroid, kemudian terkena sarafnya, kemudian suaranya menjadi serak. Nah, ini mitos atau fakta bahwa kalau sudah suara serak maka itu permanen dokter, tidak bisa kembali lagi. Nah, ini kan dokter yang sering kali ditakuti oleh pasien. Seperti apa dokter? Mungkin yang seperti saya sebutkan tadi ya, bahwa yang kadang-kadang cedera bisa saja terjadi ya, dalam arti bahwa pada waktu kita melepaskan si saraf itu dari kemudian ligamentum beri, kita bilang begitu melepaskan dari kelenjar tiroidnya, si nervus yang nempel dengan si kelenjar tiroidnya yang tadi itu ya, adanya kita menggunakan bipolar karena kelenjar tiroid itu sangat pembuluh darahnya banyak. Jadi begitu kita kadang terluka sedikit suka berdarah. Jadi makanya kita pakai nama bipolar. Itu juga panas yang dekat sama si saraf itu juga bisa menyebabkan. Tapi saya katakan kembali bahwa apabila biasanya itu kalau kita yakin bahwa dia akan kembali, dan kemudian kita harus evaluasi. Kalaupun nanti kita evaluasi pita suaranya misalnya melemah 1, kita harus sampaikan tertinggal 1 dan dia memang serak, kita sampaikan kepada pasiennya, Bu, ini pita suaranya agak tertinggal. Jadi kita tanyakan, kalau ibu minum tersedak nggak? Kenapa? Nggak batuk-batuk nggak? Nggak. Nah, aman. Karena apa? Pita suara itu kan sebenarnya batuk itu ada proses proteksi dari Allah, bahwa salah jalan, air minum nggak boleh masuk ke pita suara, ke saluran napas kan. Nah, dia tuh batuk karena, tapi dengan adanya kelemahan pita suara bisa saja dia batuk karena kan pita suara itu jadi nggak menutup dengan sempurna. Begitu dia minum, biasanya dia suka batuk-batuk. Nah, kita sarankan sama pasien kalau seperti itu nggak usah khawatir, sabar saja. Tapi kalau minum sebaiknya jangan minum air putih ya. Minumnya tuh air yang agak kental. Misalnya air sup, atau misalnya kan ada sesuatu yang membuat menjadi lebih kental. Thicker namanya, bukan thicker ini loh, tapi thicker. Membuat minuman lebih kental gitu, kayak maizena gitu loh. Atau minum yang lebih kayak jus gitu. Tapi bisa juga disarankan kalau memang dalam periode ini pemulihan, kalau dia minum
jangan begini, tapi minumnya tuh kayak posisi cinta, kayak bayi, kayak anak-anak minta permen gini. Oh, harus sedikit ke depan ya dokter ya. Gitu sehingga itu merubah posisi pita suara dan kemudian mencegah batuk. Karena apa? Kalau dia batuk terus-menerus itu tanda bahwa ada cairan atau makanan yang masuk ke dalam pita suara, ke dalam rima glotis kita sebutkan. Kalau terjadi itu terus berulang-berulang bisa terjadi aspirasi. Nah, itu yang berbahaya. Masuk ke paru-paru maksudnya dokter ke ya. Paru-paru. Jadi bukan ke lambung ini bukan, tapi ke paru-paru, salah jalan ini dokter. Lambungnya kan ada di belakangnya. Iya, benar. Gitu. Dan kalau masuk ke paru-paru ada resiko infeksi paru-paru ya dokter ya. Jadi makanya kita harus hati-hati dan kita harus sampaikan kepada pasien kiat-kiat supaya tidak terjadi itu gitu. Oh, baik dok. Nah, ini menyambung nih dok, yang pertanyaan sebelumnya. Nah, apabila ini sudah terjadi ya dokter ya, apakah ada terapi-terapi khusus dokter untuk pasien yang bisa dilakukan baik itu di rumah sakit yang disarankan dokter atau yang bisa dilakukan oleh pasien di rumah? Adakah latihan-latihan khusus dokter yang bisa memperbaiki kondisi pita suara yang cedera atau suara serak setelah operasi kanker tiroid ini dokter? Ya, jadi kalau biasanya kita kalau pasien pulang, kita nggak nunggu dia sampai tenang aja, bukan, dia kan pasti kontrol ke kita ya. Dan biasanya setelah lukanya baik gitu ya, kan biasanya itu 2 minggu lukanya sembuh. Terus biasanya kadang-kadang kita pakai drain ya. Drain tuh apa namanya? Selang kecil ya, selang kecil untuk kalau ada perdarahan gitu kan. Biasanya kita 2 atau 3 hari udah kita angkat ya. Biasanya jahitannya pun kita jahitan yang tidak kita angkat, tapi jahitan yang memakai benang yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi nggak perlu. Jadi biasanya sih dalam waktu 3 hari, 2 hari pasien udah pulang biasanya. Dan kemudian disitulah kita sudah sampaikan pada pasien kalau dia serak, jadi tidak usah khawatir ya. Jadi nanti setelah 2 minggu biasanya lukanya baik, udem-udem, bengkak-bengkak atau proses dari bekas operasi itu menyembuh, biasanya kita konsulkan ke rehabilitasi medik. Kenapa? Rehabilitasi medik itu akan mengajarkan untuk latihan. Biasanya dia sampai 3 kali kunjungan dan kemudian dia harus dilatih di rumah. Apa sih yang dilatih? Biasanya dia menguatkan otot-otot laring, otot-otot pita suara itu sendiri. Termasuk juga kadang-kadang melatih napas. Karena apa? Ada satu di dalam nervus recurrens itu ada satu yang namanya nervus superior. Nah, dia itu juga mengatur. Dia tuh yang menyebabkan rasanya kemudian kalau misalnya cedera, dia tuh rasanya tuh cepat capek, fatigue gitu ya, cepat lelah. Yang lain adalah kalau cedera yang cabang yang internal itu dia bisa, karena dia tidak bisa melakukan menyanyi misalnya atau suara yang tinggi. Ada pasien yang bilang, dok, saya kan penyanyi ya, saya kok setelah operasi tiroid saya nggak bisa suara tinggi lagi. Seperti itu. Ya, jadi bisa saja terjadi cedera juga pada nervus superior laryngeus nervus itu sendiri, cabang yang internal. Nah, itu bisa diperbaiki. Yaitu saya katakan tadi dengan latihan. Jadi kadang-kadang ada pasien yang disuruh latihan gini. Jadi dia agak gini. Gitu. Jadi dia kayak melatih kekuatan dari paru. Jadi itu dilatih dan memang pasien itu kalau bisa tidak hanya latihan pada waktu dia kunjungan ke rehabilitasi medik, tapi juga dilakukan latihan di rumah. Ya, bagaimana menguatkan otot-otot gitu ya. Nah, yang lain adalah sebenarnya kalau misalnya sampai kita evaluasi 6 sampai 9 bulan tuh nggak sembuh, biasanya tuh baru kita lakukan suatu tindakan. Ya, kalaupun misalnya terjadi kelumpuhan pita suara yang satu sisi aja, nih. Jadi yang satu gerak, yang satu nggak gerak gitu ya, diem gitu. Nah, itu biasanya bisa kita lakukan penyuntikan misalnya ya. Injeksi dari misalnya lemak di tubuh, kemudian kita ambil dari rumah pasien sendiri loh. Terus kita buat jaringan, kemudian kita lakukan suatu tindakan yang akhirnya kita suntikan ke dalam pita suara itu sendiri.
Oh, gitu, wow, ternyata ya. bisa ya dokter ya, lemak tubuh kita bisa dipindah ke Jangan situ jadi ya lemaknya ternyata. dokter Yuni Oh, ya. baik. Nanti Boleh ada sedot lemak berarti dokter, taruh di situ berarti dokter. Iya, itu bisa dilakukan ya. Terus kemudian yang lain adalah bisa kita lakukan implan ya, implan tiroplastik gitu ya, tapi dari silikon gitu. Terus kemudian bisa juga kita lakukan latihan biasanya, dan atau misalnya kita lakukan operasi. Nah, tapi kalau yang berbahaya sih sebenarnya adalah kalau misalnya kelumpuhan pada keduanya. Nah, yang berbahaya adalah kalau dia ADD adduksi, dia tuh nggak bisa buka gitu loh. Oh, baik. Ya, Tidak ADD. bersuara sama sekali berarti Iya. dokter kalau tidak bisa Ya, membuka dia itu. bisa bersuara tapi kayak husky jadi lemah. Yang berbahaya adalah kalau dia nggak bisa buka, dia nggak bisa napas. Karena tertutup ya dokter Iya, ya. dia nggak Jalan mampu nafas untuk tertutup. membuka gini loh. Baik, Gitu baik. nggak mampu. Jadi dia kelumpuhan untuk melakukan ADD kan mendekat, kalau abduksi menjauh. Dia tuh kelumpuhan abduksi. Nah, pada keadaan tersebut memang yang kita harus sampaikan kepada pasien, kita kan nggak mau ya tiba-tiba pasien nggak bisa napas terus habis itu blep gitu ya. Jadi iya biasanya tuh. Gawat pasien- itu dokter. terus biasanya kita sarankan pasien itu untuk kita lakukan pembuatan jalan napas melalui leher. Gitu. Baik. Mungkin itu yang sering disebut dengan tracheostomy mungkin dokter ya. Betul sekali. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dokter, mungkin ada pemirsa juga yang tidak mengerti apa sih itu tracheostomy Ya, dokter. baik. Tracheostomy itu adalah suatu proses tindakan penyelamatan jalan napas. Tetapi biasanya untuk ada sumbatan atau kelainan gangguan di jalan napas atas. Nah, salah satunya adalah misalnya kalau misalnya ada tumor pada pita suara. Sering orang yang serak itu tuh dokter Yuni itu juga bisa. Makanya saya bilang kalau ada serak lebih dari 2 minggu hati-hati. Kalau cuman kista kalau kista atau misalnya suatu massa yang jinak itu nggak ada masalah, bisa kita cungkil sedikit dengan tindakan operasi yang dengan laser atau apa. Tapi kalau misalnya ada tumor, dia bisa mengganggu jalan napas gitu loh ya. Baik. Jadi memang harus hati-hati gitu. Baik dokter. Tapi bukan berarti juga kita jadi khawatir ya dokter ya, karena memang semuanya ada solusi ya dokter ya. Jadi dokter memang kita akan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik untuk pasien ya dokter. Walaupun memang dengan adanya komplikasi, dengan mungkin yang sudah disebutkan tadi dokter ya. Jadi ada beberapa alternatif tindakan yang bisa kita lakukan dengan kelemahan pita suara ini dalam berbagai stadiumnya dokter ya. Dari yang ringan hingga yang berat tadi ya dokter ya. Cuma tadi saya mau tambahkan yang tentang tracheostomy bahwa kita harus sampaikan sejujurnya kepada pasien bahwa bisa saja pasien itu harus seumur hidup misalnya, karena kan kelumpuhan itu permanen. Misalnya kita tunggu setelah 9 bulan kok nggak bergerak juga, masih begini terus ya, masih dempet terus pita suara. Dan kemudian si tracheostomy sendiri itu adalah tindakan membuat jalan napas yang kita pakai alat kanul tracheostomy. Jadi kita buat lubang dari si trachea itu, si tabung napas itu, dan kemudian langsung dimasukkan alat itu ke bawah, ke daerah trachea bawah. Nah, tapi itu hanya untuk pada kelainan adanya gangguan jalan napas atas, termasuk si pita suara yang lumpuh itu. Itu kan jadi kita potong kompas nih. Ini kan pita suaranya di sini, ya kan? Nah, kita membuat jalan napas itu di bawahnya. Sehingga nanti pasien itu tidak lagi bernapas lewat hidung. Ya, tapi dia bernapas lewat lehernya. Langsung lewat alat itu ke paru-paru, dari paru-paru. Jadi tentu memang memang awal-awal dia tidak bisa bernapas, tidak bisa bersuara, melakukan bicara. Tetapi kita punya alat yang namanya kanul tracheostomy itu yang fenestrated. Jadi ada lubang di kanul itu seperti ini, kanul tracheostominya di sini ada lubang, sehingga dari pita suara, dari napas, dari udara itu dia bisa langsung menggetarkan pita suara yang walaupun gerakannya memang sudah minimal, tapi dia masih bisa menimbulkan suara walaupun agak berat. Saya masih nah gitu, dia masih bisa bersuara karena pada prinsipnya pita suaranya masih ada, cuman gerakannya aja yang
terhambat. Iya, baik dokter. Itu terjadi bila kasusnya memang berat ya dokter ya. Betul, Kalau betul. memang benar-benar pita suara tidak bisa membuka Betul dokter sekali. ya. Tapi memang sepertinya kasusnya nggak terlalu banyak ya dokter yang berat Banyak, seperti ada ini juga. ya. Oh, ada juga. Tapi memang sekarang ada yang namanya maksudnya ada tindakan yang kita sebut reinervasi. Reinervasi adalah biasanya gitu menyambung saraf dari saraf misalnya saraf yang hipoglossus, ada saraf kita sambung ke otot, misalnya otot posterior cricoarytenoid itu memang ada, tapi memang nggak serta-merta setelah kita lakukan pemasangan penyambungan saraf itu langsung besoknya bisa ngomong, ya enggak. Jadi perlu waktu, karena apa? Saraf itu walaupun kita sambung, dia tetap perlu regenerasi, dia perlu namanya kayak kenalan dulu. Benar. Ya, terus kemudian bengkaknya berkurang, kemudian bisa saja perbaikan, bisa saja tidak membaik. Tapi kita selalu berusaha untuk selalu mengadakan pengobatan untuk pasien, untuk selalu mencoba, dan memang dunia kedokteran itu kan selalu berkembang terus ya dokter. Iya dokter, pasti ada perkembangan terkini ya dokter. Betul. Ya. Ada teknologi-teknologi baru untuk kebaikan dari kesehatan pasien juga ya dokter ya. Iya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dokter. Nah ini adalah mungkin ini bukan secara medis tapi secara psikis ya dokter ya. Nah bagaimana sih sebenarnya cara kita mengatasi kecemasan dari pasien ini dokter? Jadi seringkali pasien sering merasa cemas, baik itu sebelum dilakukan operasi, saat dilakukan operasi, dan juga setelah dilakukan operasi dokter, tentang suara serak ini. Apalagi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien dengan profesi penyanyi atau mungkin orang-orang yang sering presentasi, di mana memang suara itu menjadi hal yang sangat penting untuk kehidupan mereka. Nah, seperti itu tentunya kecemasan mereka pasti akan lebih besar, dokter. Nah, bagaimana kita sebagai dokter, juga mungkin masyarakat di sini juga yang melihat bagaimana cara mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin ada itu tersebut, dokter? Ya, tentu gini, kita sebagai dokter terus waktu kita melakukan anamnesis ya, kita bisa kira-kira, wah ini orangnya cemasan nih, gitu kan? Kita bisa mendiagnosis kan, wah ini orangnya kerasa cemasan nih, wah ini orangnya kayaknya easy going nih, gitu. Jadi di situ kita juga sudah bisa langsung mendiagnosis pasiennya, dan kemudian juga langsung sudah bisa memberikan informasi yang kira-kira dia bisa nerima nggak sih, gitu loh. Atau kadang-kadang kita juga bisa minta tolong dia ditemani misalnya anggota keluarganya gitu. Jadi untuk reassurance aja gitu. Tapi kadang-kadang kita juga harus lihat bahwa ini orang pencemas. Kalau saya kalau saya melihat pasien, wah ini kayaknya orangnya enak nih, orangnya nggak banyak rewel, nggak banyak ini, nggak banyak ini. Kita udah punya lampu hijau, kuning, merah nih. Nih kayaknya pasiennya agak sulit nih. Nah, kalau udah kayak gitu kita harus hati-hati. Karena apa? Apapun informasi yang kita sampaikan, kadang-kadang tuh suka berbalik gitu loh. Nah, jadi di situ kita memang perlu ada suatu membangun komunikasi yang baik. Nah, kadang-kadang juga kalau kita lihat dia cemasan, orangnya agak cemasan, saya tidak akan melakukan operasi langsung gitu, karena saya juga menjaga supaya bukan berarti kita selalu sebagai dokter pasti berhasil, nggak juga gitu, tapi juga pasti serak, nggak juga gitu loh. Semua kemungkinan kita harus kita harus sampaikan kepada pasien. Dan mungkin kalau misalnya seperti itu, mungkin aja bantuannya kita bisa aja meminta bantuan seorang psikolog gitu untuk mempersiapkan gitu ya. Tapi biasanya sih pasien-pasien kita sih, pasien-pasien ini nggak pernah ada yang sampai sesulit itu. Biasanya kita berikan informasi, pun kalau dia terjadi serak misalnya, dia sudah tahu bahwa kita sudah sampaikan di depan, dan apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk menunggu sampai proses pemulihan terjadi. Mungkin itu. Iya, baik dokter. Jadi memang intinya komunikasi yang baik ya dokter ya, antara dokter dan pasien. Kemudian kita juga harus memerlukan waktu ya dokter ya. Harus perlu waktu untuk pasien memahami mungkin kondisinya seperti apa, dan mungkin harus banyak-banyak mencari informasi ya dokter ya, informasi kesehatan yang benar ini dokter. Karena seperti kita tahu bahwa di luar sana kan banyak sekali nih mitos-mitos yang kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak benar, yang kadang-kadang sering dipercayai begitu saja sama masyarakat, seperti itu ya dokter. Dan kadang-kadang pasien itu kan juga sebenarnya suka datang juga dengan sudah membawa informasi yang begitu banyak dari Google. Jadi itu yang kita tugasnya hanya membangun supaya
oh itu nggak benar, ini benar, ya, ini yang memang kita harus percaya, misalnya seperti itu. Mungkin. Baik dokter, jadi harus konfirmasi dulu ya dokter ya sebelum kita menerima semua informasi yang ada mungkin di dunia maya internet sekarang kan sudah sangat berkembang ya dokter ya. Akan tapi memang tidak semua informasi bisa kita terima mentah-mentah begitu saja ya dokter ya. Baik dokter, untuk yang terakhir mungkin ada closing statement dari dokter, karena kebetulan kan bulan ini kita adalah bulan kesadaran kanker tiroid ya dokter. Nah kemudian apa dokter yang mungkin dokter bisa sampaikan kepada sobat sehat RSCM semua hari ini tentang informasi tentang bagaimana penanganan suara serak pada pasien dengan pasca operasi kanker tiroid ini dokter. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi yang terutama yang terpenting adalah apabila misalnya ada sesuatu yang tidak normal di dalam tubuh kita, terutama tiroid ya, karena kita berbicara tentang tiroid, terutama misalnya ada suatu benjolan yang kadang-kadang pasien itu misalnya apalagi memakai hijab ya, karena dia nggak sadar loh dokter ini loh, dia misalnya baru udah berapa lama datang, udah berapa lama benjolan, nggak tahu, saya sadarnya baru kemarin waktu pakai bedak misalnya gitu ya. Nah itu aja kalau ada sesuatu yang tidak normal harus diperiksa, apalagi kemudian kalau misalnya keluhan itu menetap ya. Kalau benjolan berapa lama ya, jadi harus kita waspadai. Kemudian juga apakah ada keluhan-keluhan lain yang saya sebutkan tadi, atau serak, atau gangguan napas, atau gangguan makan dan lain sebagainya. Jadi itu harus sampaikan kepada dokter dan kemudian kita evaluasi bersama. Tapi jangan khawatir. Jadi gangguan tiroid itu sebenarnya kan bisa saja yang tadi seperti Dokter Yuni sampaikan, bahwa dia bisa jinak ya, dia bisa suatu ada gangguan hormonal dari tiroid itu sendiri, atau memang yang memang agak lebih riski adalah dia suatu keganasan. Tapi percayalah bahwa kanker tiroid itu adalah treatable dalam arti bahwa dapat ditangani, dan kalaupun dia misalnya hasil PA-nya adalah karsinoma misalnya, kebanyakan yang terbesar yang terbanyak adalah karsinoma papiler folikuler dari hasil PA-nya, dan itu slow growing, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi kalau memang dari hasil pemeriksaan yang sudah teliti dilakukan oleh dokter, baik itu misalnya USG atau misalnya aspirasi jalum halus, atau kalau memang perlu CT scan dan lain sebagainya, percayalah apa yang disarankan oleh dokter, dan tanyakan, jadilah pasien yang pandai. Karena saya selalu sampaikan pada pasien misalnya, kemonya apa? Duh, saya nggak tahu dok, kemonya apa? Bu, ibu harus tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuh ibu, gitu misalnya. Jadi kita harus bisa mengajak pasien itu, jadilah pasien yang pandai. Ya, jadi tahu dan kemudian mau bertanya dan kemudian mengerti apa yang sedang terjadi di tubuhnya dan apa yang akan dilakukan oleh dokter untuk tubuhnya atau untuk kelainan yang ada. Dan percayalah bahwa operasi tiroid itu tidak melulu tidak pasti menyebabkan suara serak. Kemungkinan bisa terjadi, tapi atau kelainan gangguan syaraf itu biasanya sekitar sampai 14%, nggak terlalu tinggi ya. Dan itu treatable kalau misalnya sarafnya tidak sampai cedera, dan biasanya dokter akan selalu berusaha, entah dia akan menggunakan IOM, intraoperative monitoring nervous misalnya, atau memang pasti akan melakukan delegate operasi yang sesungguhnya untuk pasien. Pasti dokter akan membuat yang terbaik untuk pasiennya. Iya, baik dokter. Wah, menarik sekali bahasan kita hari ini ya dokter ya. Tapi karena keterbatasan waktu dokter, sepertinya kita harus mengakhiri podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dokter atas waktunya dan juga sharing ilmunya kepada kita semua sobat sehat RSCM hari ini. Sehat selalu dokter. Terima kasih saya diundang. Terima kasih sobat sehat semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini banyak manfaatnya, sedikit banyak adalah manfaatnya gitu loh. Amin. Insya Allah ada selalu dokter. Semoga sehat selalu dokter. Kita ketemu lagi di podcast yang lain dokter ya. Terima kasih. Baiklah sobat sehat RSCM, kita sudah ada di penghujung acara podcast kita kali ini. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang materi kita hari ini. Antaranya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi adanya komplikasi dari tindakan pasca operasi kanker tiroid
ini dan bagaimana penanganan yang tepat terkait dengan komplikasi ini. Kemudian yang terpenting adalah Sobat Sehat RSCM semua jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter supaya mendapatkan hasil terapi yang maksimal dan juga informasi yang benar terkait adanya komplikasi pasca operasi ini, sehingga kesehatan kita semua bisa terjaga dengan mendapatkan informasi yang benar dari tenaga kesehatan yang terpercaya. Sekian saya akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa dalam podcast Cipto Mangunkusumo selanjutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.